Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sivana Putri Angelina dengan NIM 64240780. Selamat datang di video analisis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana beliau dalam menggunakan bahasa pidatonya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi, untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada? Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 1,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi, ada MCP, ini kepala daerah pasti tahu MCP.
Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh, duduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh, ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih. Kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita lihat latar belakang dan konteks pidatonya. Latar belakang dan konteks pidato Wiranto pada 24 April 2025 membahas respon Presiden Prabowo terhadap 8 tuntunan para purnawirawan TNI, sedangkan pidato Gibran Rakabuming disampaikan dalam acara rapat koordinasi nasional Rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun 2024 yang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta mendukung program prioritas nasional seperti makan siang gratis dan pengentasan stunting. Nomor 2, struktur pidato. Kedua pidato dibuka dengan salam pembuka yang sesuai norma formal. Pidato Gibran memiliki struktur lebih teratur dibanding pidato Wiranto. Meskipun keduanya menggunakan gaya tutur bebas, namun keduanya kurang konsisten dalam penggunaan paragraf dan kohesi antar kalimat. Kemudian diksi pilihan kata. Yang pertama, pidato Wiranto banyak menggunakan diksi yang tidak baku, bersifat subjektif dan emosional. Misalnya, wapres haram, manusia pendusta. Nomor 2, pidato Gibran cenderung menggunakan diksi formal
yang lebih sesuai dengan forum resmi. Namun masih ditemukan pengulangan kata seperti sekali lagi, ini luar biasa sekali, dan interjeksi informal seperti waduh yang kurang tepat untuk pidato resmi. Kemudian kalimat efektif dan logika bahasa. Yang pertama, pidato Wiranto dipenuhi kalimat yang tidak efektif, panjang, dan tidak logis secara sintaksis. Penggunaan konjungsi tidak sesuai dan kalimat bersifat campur aduk antara narasi dan opini. Nomor 2, pidato Gibran lebih komunikatif dan bernuansa ajakan, tetapi tetap ditemukan kalimat tidak efektif karena pengulangan, pengabaian struktur SPOK, dan pencampuran ide dalam satu paragraf. Kemudian, gaya bahasa dan netralitas. Yang pertama, gaya bahasa Wiranto provokatif dan tidak objektif. Banyak serangan personal yang melanggar etika komunikasi publik. Yang kedua, Gibran lebih netral, menggunakan gaya bahasa persuasif dan motivasional. Namun penyampaian terlalu lisan dan tidak terlalu retoris untuk pidato kenegaraan. Kemudian saran perbaikan untuk Wiranto, yang pertama, gunakan bahasa netral, formal, dan objektif. Yang kedua, hindari serangan pribadi. Yang ketiga, susun gagasan dalam paragraf yang jelas. Untuk Gibran, kurangi repetisi dan kata informal. Yang kedua, gunakan kalimat yang padat dan efisien. Yang ketiga, perjelas jeda ide dan gunakan transisi antar paragraf. Kemudian contoh perbaikan kalimat pidato Gibran. Kalimat asli, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini, dan Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan. Perbaikannya, saya mohon kerjasama dari seluruh peserta untuk menyukseskan program ini. Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan pentingnya program makan siang gratis sebagai strategis nasional. Kedua pidato memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing pidato. Gibran meskipun masih lisan cukup baik secara struktur dan gaya, pidato Wiranto perlu pembenahan dari sisi bahasa, logika, dan etika komunikasi publik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan santun harus menjadi standar bagi semua pejabat publik.